مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا أمي نادي مبروك مبروك ألف صلى على النبي محمد.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kita semua. Pertama dan utama, marilah kita berbanyak mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang mana di malam hari ini kita masih bisa dapat berkumpul atau memperingati hari jadinya Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang bertempat di pesantren di Dusun 3 ini. Beriring dan salam, mari sama-sama kita panjatkan kepada roh kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita, khususnya yang hadir di sini, nanti di akhir masa diberi syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati terkhusus Bapak Al-Ustad yang telah sudi memberi lapangan atau tempat untuk memperingati hari jadinya Maulid ini. Izinkan bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua saya, ya, di malam hari ini kita bersyukur masih bisa menikmati atau memperingati hari jadinya hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, yang mana di malam hari ini kita nanti sama-sama mendengarkan arahan-arahan atau masukan-masukan dari Pak Ustadz, yang mana Pak Ustadznya kami tanya tadi dari Ketua Panitia, yaitu tidak asing lagi, yaitu anak kita Ustadz Asmi. Ini tidak diragukan lagi. Ustadz Helmi, apa namanya? Jadi sekaligus juga beliau ini kemarin ke rumah memperingati atau wisudanya anak santri, yaitu 1 tahunnya terdirinya pesantren ini. Kami sebagai pemerintah desa bangga dan cukup mendorong, salah satunya di Kecamatan Setajanji, dari 5 desa yang ada di wilayah Kecamatan Setajanji, salah satunya desa kita mempunyai pesantren. Makanya bapak-bapak dan orang-orang tua saya yang berkemungkinan atau yang berkedudukan di desa Silomeraja, saya harap anak-anaknya disekolahkan atau dipesantrenkan di sini, ya. Karena kita lihat atau kemarin bincang-bincang sama Pak Ustadz, malah yang dari luar dari desa, bukankan dari luar kabupaten, jangankan luar kabupaten, dari luar provinsi, Bapak dan Ibu. Kemarin atau awal tahun yang lewat saya pernah berkunjung ke sini, salah satu dari daerah Pekanbaru, ya Pak Ustadz ada, dari Pekanbaru, dari Medan. Makanya saya harap ya anak-anak kita gak usah jauh sekolahnya, yaitu disekolahkan di pesantren daerah Kisaran. Toh juga sama, maaf bapak-bapak, sama ilmunya dicari, sama. Jadi kalau untuk ini apa namanya kalau kita mau nengok anak kita kalau ke pesantren, menjemuk. Kalau menjemuk mungkin bisa dari belakang ini belok ke naik, ya kan? Nggak, kalau di luar sana udah dipagar. Kalau di sini mungkin bisa, ataupun maaf malam pun bisa pamit dari minta tolong sama Pak Ustadznya. Kalau di luar pesantren ini mungkin belum bisa, karena ada jam-jam jemuknya atau jam-jam busuknya. Makanya saya berharap ya untuk periode yang tahun akan datang, anak-anak kita yang sudah mau tamat SD nanti
tolong diarahkan ke sini depan ya. Ini saja mungkin dari saya, kurang dan lebih saya secara pribadi mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, sesaat kita akan menyaksikan wisuda tahfiz dari anak-anak kita. Ada satu orang yang sudah selesai 30 juz, alhamdulillah. Kemudian ada 9 orang yang selesai 1 juz, kakades, anak-anak tahfiz kita sore. Kemudian ada 1 orang yang khataman Quran, selesai khataman Quran. Bagikan yang pertama, santri yang sudah selesai khatam 30 juz bil ghaib kepada Abdul Muhammad Rauf bin Pak Wasil. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Yang berikutnya yang sudah hafal 1 juz 30, Ananda Muhammad Syafiq Razaki Manurul bin Pak Edi Manurul. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Sudah dikenal sama-sama orang tua kami. Coba kepada Irma Putri Rahayu bin Pak Saiful Bahri bacakan surah An-Naba. Amma yatasaalun. Cukup. Tepuk tangannya orang-orang tua kami. Ini simbolis orang-orang tua kami akan diberikan mahkota oleh anaknya kepada ibundanya tercinta. Karena dalam hadis disebutkan orang yang punya anak hafal Quran insya Allah akan memberikan mahkota di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Anak-anaknya maju ke depan ya, ke depan ibunya. Dipegang mahkotanya yang belum dapat ekonomi. Ya, dipakai di kepala ibunda tercinta. Inilah anak ibu-ibu dulu yang kecil badan-badannya sudah alhamdulillah sudah hafal Al-Quran. Kemudian cium tangan ibunya.
mendengar sama-sama puisi dari saudari Elvia. Silakan. Duduk nak, duduk nak. Duduk dicium tangan ibunya. Cium. Minta maaf. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Ya. Ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gak lama Bapak Ibu ceramahnya, karena kata ustaz-ustaz kita biar sedikit tapi masuk, daripada panjang-panjang
tapi nggak masuk. Biar sedikit tapi masuk, berlama-lama tidak masuk. Karena setelah ini orang-orang tua kami, kita ada acara makan bersama. Nah, jadi tadi biasanya teko kadang kue dan kue enggak enak dia. Ini bukan kue orang-orang tua kami. Insya Allah nanti snacknya makan dan insya Allah lauknya daging. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi orang-orang tua kami, Bapak Ibu, dalam kitab-kitab disebutkan maulid itu maulid, peringatan maulid dari dulu ya seperti ini. Baca kitab maulid, Marzanji, Atiyahulani, kemudian bacaan Quran, kemudian makan sama-sama. Insya Allah mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini adalah malam tanggal 12 Rabiul Awal. Biasanya kita majelis malam Ahad, malam Minggu. Cuma karena ini bertepatan dengan malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita gabung maulid, wisuda, dan sholawatan. Orang-orang tua kami dimuliakan Allah, ulama-ulama kita mengatakan bahwa malam yang paling agung, malam yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemuliaan malam 12 Rabiul Awal ini itu mengalahkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Walaupun kita ketahui orang-orang tua kami, Lailatul Qadar itu malam yang sangat agung. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi jangan salah, malam maulid, malam kelahiran Nabi itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Bahkan ulama-ulama kita menjelaskan malam maulid ini lebih agung daripada malam Isra wal Mi'raj yang Allah ceritakan dalam Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Seorang ulama kenamaan bernama Syekh Muhammad Amin Qutbi, beliau mengatakan, ya Lailatul Isnin madza safahat yumnaki min syarafin asyamma wa min hina kullul layalil bidi fid dunya laha nasabun ilaiki fa anta miftahus sana fal qadru wal a'yadu wal mi'raju min hasanatiki allati baharna al-a'yun. Wahai malam Senin, malam tanggal 12 Rabiul Awal, itu malam yang sangat agung dan mulia. Kenapa? Karena dengan adanya kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru ada malam Isra wal Mi'raj. Dengan ada malam kelahiran Nabi baru ada malam Lailatul Qadar. Dengan ada malam kelahiran Nabi baru ada malam nuzulul Quran. Berarti malam yang paling agung, malam yang paling mulia adalah malam kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan dalam kitab Hasyiatul Bajuri. Imam Ibrahim Al-Bajuri menukil, wa inna afdalal layali indana, malam yang paling agung, malam yang paling mulia di antara malam-malam yang mulia adalah malam kelahiran baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bergembira dengan lahirnya Nabi, Bapak Ibu, ini diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Jadi kita buat maulid ini bukan mengada-ngada, tidak. Walaupun ada sebagian paham nggak boleh disebut dengan bid'ah dolalah. Buat perayaan maulid, senang dengan kelahiran Nabi, itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahai Nabi, katakan kepada umatmu, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka bergembira. Ini ulama kenamaan sahabat yang ahli tafsir, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, yang dimaksud fadlillah, karunia Allah adalah ilmu, dan yang dimaksud wa bi rahmatihi, rahmatnya Allah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti gembira dengan lahirnya Nabi diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan orang-orang tua kami menggunakan Allah dalam kitab Jaul Langit yang kita baca ini, salah satu syairnya, qad basyarat suwaibatu sayyidaha abalaha bin a'taqaha farhana. Sayyidina Habib Umar bin Hafiz menjelaskan bahwa Suwaibah budaknya Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Qad basyarat Suwaibah sayyidaha Abalah bin a'taqaha farhana. Suwaibah mengabarkan kepada tuannya Abu Lahab tentang lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Lahab, keponakanmu lahir, anaknya laki-laki, namanya Muhammad. Saking senangnya Abu Lahab dapat gembira dengan lahirnya, dapat berita gembira dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budaknya dimerdekakan. Kata Abu Lahab, saking senangnya aku dapat keponakan laki-laki, maka engkau ku merdekakan. Lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil mustafa wa bidal hadis atana. Dalam riwayat orang-orang tua kami, setelah Abu Lahab wafat meninggal dunia, adiknya Abbas bin Abdul Muthalib mimpi. Abu Lahab wafat, adiknya Abbas bin Abdul Muthalib mimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Ini hadisnya sahih. Dalam kitab Adabul Mufrad ada, dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahaha juga ada. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika Abbas mimpi dengan Abu Lahab, ditanya, bagaimana keadaan? Dulu engkau waktu hidup dipuja-puja, disanjung-sanjung, hartamu banyak, jabatanmu tinggi. Sekarang bagaimana keadaanmu? Apa kata Abu Lahab? Lam alqa khairan, aku tidak pernah mendapatkan satupun kebaikan di dalam kuburku. Aku tidak pernah merasakan satu kesenangan pun dalam kuburku, illa kecuali setiap hari Senin azabku diringankan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku senang gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Habib Umar bin Hafiz, hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadi imtila'a iman. Ini orang kafir yang ingkar kepada Allah, senang dengan lahirnya Nabi, diringankan azabnya setiap hari Senin. Bagaimana kita orang-orang yang beriman kepada Allah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya kepada Ibu, senang dengan lahirnya Nabi? Jawab yang semangat, senang dengan lahirnya Nabi? Tetap semangat insyaallah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa sih maksud dan tujuan kita buat maulid? Jadi mohon maaf, maulid ini bukan sekedar seremonian, bukan sekedar agenda tahunan, tidak, bukan sekedar kebiasaan, bukan. Peringatan maulid bukan seremonial, tidak. Ini ada maknanya, ada hikmahnya. Untuk apa kita memperingati maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara maksud-maksud yang agung, di antara tujuan-tujuan yang mulia adalah bagaimana kita ini umatnya mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti prinsip hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang tua kami, baginda Rasul itu makhluk yang paling sempurna. Setiap sisinya bisa jadi suri tauladan, bisa jadi contoh. Beda dengan kita. Kita makhluk yang banyak kekurangan, banyak kelemahan. Nabi itu setiap sisinya dapat jadi contoh, bisa jadi suri tauladan. Ini untuk pemuda-pemudi yang kita ambil hikmah dari kisah maulid ini. Jadilah pemuda-pemudi yang solehin dan solihat. Dalam hadis Nabi menyebutkan sab'atun, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah, yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat penting orang-orang tua kami pembinaan untuk remaja-remaji. Jadi kami harapkan kepada Bapak Kades beserta jajarannya, Ibu, harap dibimbing, diarahkan, ya minimal nggak bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kami dilihat-lihat, dijenguk, biar timbul semangat begitu. Karena kalau kita biarkan pemuda-pemudi, remaja-remaji, mereka jauh daripada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kemudian kepada pemuda-pemudi yang dimuliakan Allah, seseorang itu bisa punya anak yang soleh dan soleha. Itu dimulai daripada pemuda-pemudinya. Dari mudanya sudah dimulai. Dijaga dari hal-hal yang haram, tidak berbuat yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah menikah Allah berikan anak yang soleh dan solihah. Ini yang pertama. Kemudian bagi kita Bapak Ibu yang sudah menikah, tuntunan dari Nabi, didiklah anak dalam agama, tanamkan nilai agama dari kecil. Dia boleh jadi apapun terserah, mau jadi polisi, jadi tentara, jadi pengusaha, tapi dari kecil tanamkan nilai agama, tanamkan dalam dirinya cinta kepada Al-Quran. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebetulnya kewajiban ngajar Quran itu bukan terhadap guru ngaji, tidak. Ngajarkan anak baca Quran, pandai baca Quran itu tanggung jawab orang tuanya. Itu kewajiban. Adibu auladakum ala salasati khisalin, didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari malam maulid ini kan, ini hari lahirnya Nabi ini nak, ini tahun baru Islam ini nak, ini hari Asyura ini nak, ini sunnah Nabi ini nak.
kenalkan anak kita untuk cinta dengan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang tua kami, kenalkan anak kita, didik anak kita untuk cinta dengan keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, wa qiraatil Quran, didik anakmu untuk pandai membaca Al-Quran. Berarti orang-orang tua kami, kalau ada satu anak yang gak bisa baca Quran, gak pandai baca Quran, yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Hati-hati orang-orang tua kami. Saya sampaikan sama anak-anak tahfiz sore yang sudah SMP, kan betul-betul ngaji, jangan main-main. Nanti kalau sudah SMA nggak mau ngaji lagi nih biasanya. Udah kenal cewek, sudah kenal cowok, udah candu main game, main HP, itu nggak mau lagi ngaji. Sebelum kalian usia SMA, betul-betul ngajinya. Nanti kalian sudah SMA, belum pandai ngaji, nggak mau ngaji lagi. Akhirnya jadi bapak-bapak nggak pandai ngaji, jadi emak-emak nggak pandai ngaji. Kalau mamanya, bapaknya nggak pandai ngaji, bagaimana anaknya? Itu tanggung jawab kita orang-orang tua kami. Jadi saya harapkan kerjasamanya bagi anak-anak kita yang belajar ngaji dimanapun, dukung, kemudian diperhatikan. Karena mohon maaf, lagi ngaji itu bajunya nggak pernah diganti. Siap ngajar ngaji sesak napas. Tanya istri, kenapa kok sesak? Barunya berbeda. Lain dia. Mintanya dibelikanlah baju yang baru. Belikanlah lobi yang agak cantik. Ini salah satu kepedulian kita agar anak kita semangat membaca dan belajar Al-Quran. Kemudian orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, saya sering sampaikan Bapak Ibu, kalau harta yang paling berharga itu anak. Harta yang paling berharga itu anak yang soleh dan soleh, mengalahkan dari semua nikmat yang ada. Karena kalau nikmat yang ada berupa uang, ya ada batas akhirnya. Usaha ya ada masa suatu saat nggak maju lagi atau bagaimana, ada akhirnya. Tapi harta yang sesungguhnya memiliki anak yang solehin, solihah, ngalir pahala sampai hari kiamat. Ya Allah ya Rabbi. Apa kita nggak ingin Bapak Ibu kalau kita wafat nanti suatu saat? Saya kalau di takziah itu sering sampaikan, kalau kita dengar berita orang wafat, seolah orang-orang aja yang tolong meninggal, ya Allah, tolong meninggal. Tadi masih sehat loh, semalam masih sehat. Apa kemungkinan itu nggak bisa terjadi kepada kita, Ruben? Kita bisa mati mendadak apa, Ruben? Seolah-olah orang yang wafat aja. Kalau kita wafat, apa nggak ingin anak-anak kita keliling di samping kita? Ya Allah, khatamkan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus dia baca sampai minal jinnati wan nas. Dia doakan, ya Allah, ku hadiahkan khataman Quran untuk almarhum ayahku, ya Allah. Senangnya ya Allah ketika kita mau dimandikan, anak kita yang mandikan, yang ngafankan. Kemudian ketika sholat, anak kita yang maju jadi imam. Sekarang mohon maaf, ini bukan menghina, tidak, tapi di mana-mana memang begitu. Jarang anak mensolatkan jenazah ayahnya, jarang anak mensolatkan jenazah ibunya. Saya berulang kali, Ustaz, tolonglah solatkan ayah saya, ibu saya. Udah kamu aja yang nyolatkan, nanti saya doa. Tolonglah Ustaz. Udah, dalam kitab fikih, walaupun ada ustaz, ada orang yang lebih berilmu, tapi yang paling berhak menyolatkan jenazah ayah ibunya ya anaknya. Ujung-ujungnya, Ustaz, saya nggak bisa nyolatkan. Ya Allah, sedih kita dengar. Nggak bisa nyolat. Kalau sholat nggak bisa, doakan bagaimana? Dia aja doakan diri sendiri nggak bisa. Sholat pun nggak. Gimana doakan orang tuanya? Padahal kewajiban anak
anak terhadap orang tua setiap hari mendoakan orang tuanya minimal 5 kali. 5 kali minimal. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani minimal tuh Bapak Ibu, minimal. Kalau ada anak yang kurang mendoakan orang tuanya 5 kali 1 hari 1 malam, ini termasuk anak yang durhaka. Itu disebutkan dalam kitab Al-Irsyad ila Sabilir Rasyad. Loh, kalau dia nggak bisa doakan dirinya sendiri, doakan dirinya aja nggak sempet, kayak mana coba doakan orang tua? Mikir agamanya sendiri pun nggak sempet, bagaimana mikir agama orang tua? Ini PR bagi kita orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah. Sama-sama kita berusaha, kita didik anak kita doa, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang solehin, solehat, amin ya rabbal. Atau anak kita yang habis Quran. Memang ini anak Bapak Ibu nggak ada, masih ada yang kurang panjang pendeknya, karena masih ada yang kurang panjang pendeknya, ada yang kurang lancarnya. Saya bilang nggak berhenti di sini nak, ngapal Quran itu susah, tapi yang lebih susah menjaga hafalannya. Wah, ngapal Quran itu payah, tapi yang lebih payah itu menjaga hafalan. Sampaikan diulang-ulang, tetap ngaji, diulang lagi, ngaji lagi, setiap huruf bernilaikan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir kita berharap Bapak Ibu yang kita buat kebaikan-kebaikan, nanti Allah turunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa ada gelap? Di sana gelap. Kenapa di sini terang? Di sana nggak ada cahaya, di sini ada cahaya. Ulama-ulama kita mengatakan kegelapan itulah maksiat, kezaliman, kemungkarotan, dosa. Kenapa kok banyak kemungkarotan? Karena nggak ada cahaya-cahaya, tidak ada cahaya-cahaya kebaikan. Kita berharap dengan adanya cahaya kebaikan, kita buat malam tahun baru Islam, kita buat perayaan Maulid, kita buat kebaikan ini, kebaikan itu, mudah-mudahan kemaksiatan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga kampung kita menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Kita doakan ayah kita, orang tua kita di desa ini, Pak Kades dan Bu Kades tetap senantiasa istiqomah, dikuatkan imannya sehingga bisa menjadikan desa Silomarja yang religius, yang agamis, yang cinta dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin Bapak Ibu, pada demikian nanti mama saya mana? Cukup nggak? Kepingin baris? Cukup baris. Nanti Bu, mohon maaf Pak, Bu, kita yang baris ini, tolong ada depan garisnya. Jadi Pak Kades, memang mulai kita makan nih 1 lembu, mudah-mudahan tahun depan 2 lembu insyaallah. Amin. Nah, jadi makan di hadapan anak-anak, nanti ada makan Bu, dibagi, jangan dibawa pulang Bu. Kalau dibawa pulang nanti nggak dapat barokahnya. Nanti dibagi sama ibu, boleh tadi Bu, yang orang-orang tuanya nanti dibagi-bagikan, karena makanan yang didoakan, diselawati itu insya Allah menjadi asbab barokah, menjadi asbab penyembuh dari penyakit-penyakit kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap di sini orang-orang tua kami, nanti setelah kita doa nanti hadap-hadapan ada tim petugas nanti yang bagi, tolong orang tua saya, mertua saya, tim koordinator dengan bapak-bapak kadus atau yang lain, diharapkan memang tertib baginya biar gak tumpang tindih begitu. Insya Allah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita doa sebentar. Walaqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhil qulubat tuhayjul asjana faqad asna min qawni wa qala Allah qad asna alaihi fama yusabil qawlu minna aw yakunu thanana lakinnahum man fis sarairi qad da'a li nabihi limadihi sahwati rabbina wa hadana wa izin tajazna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina wa rajana
للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضلك منك طلعة أهبل في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هب لنا وهب من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهك سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا واكتسل هنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا وهبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرق قدره السماء أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين.